Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di hari Jumat akhir pekan. Masih bersama kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita, dan selalu bersama saya yang akan menemani Anda, Hersubno Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali di akhir pekan. Tidak terasa sudah hari Jumat nih Mas Ersu, dan Jabodetabek dari sejak semalam itu Dan dilingkupi deras ya. hujan ya Mas Ersu. Hujan deras sampai sekarang masih terus hujan. Mudah-mudahan aktivitas Anda tidak terlampau terganggu ya dengan situasi ini, karena di beberapa tempat bukan hanya hujan ini Mbak, badai juga ya terjadi sejak semalam. Ya, Iya, iya. oke. Tapi saya kira yang penting ini sekarang ASN ini kayak lotre ini akan ada 16.000 orang ASN yang katanya harus siap-siap segera pindah ke ibu kota baru, karena Pak Jokowi kemarin Iya. sudah berkemah lagi di ibu kota baru gitu ya. Dan Pak Jokowi sudah memastikan bahwa pada Agustus nanti istana presiden udah bisa ditempati di sana, dan upacaranya Pak juga akan dimulai di sana. Kemudian juga perumahan menteri juga sudah disiapkan, apartemen untuk ASN juga disiapkan. Saya kira ini menarik untuk kita bahas gitu, karena kan kita waktu itu dengar banyak sekali ASN yang berusaha untuk pindah, terutama yang ASN pusat ya gitu. Dia lebih baik pindah Iya. ke ke pemerintah, ke apa ya, kantor-kantor di provinsi atau di Mhm. kabupaten, supaya nggak pindah ke sana, ke IKN. Dan ini diancam soalnya Iya, waktu itu oleh Pak Cahyo ya, waktu itu masih Menpan RB-nya. betul. Kalau nggak pilih baik keluar. Ini nanti menarik untuk kita bahas. Soal ini saya Mhm. kira Vario itu masih terus berlanjut ya, soal kasus penganiayaan Hmm. anak seorang petinggi. Begitu media menyebutnya begitu ya, apa petinggi Ansor disebutnya begitu ya, yang oleh dan pejabat di lingkungan kementerian apa, di lingkungan Dirjen Pajak. Tapi ternyata sekarang itu ya, kalau di pejabat cuman eselon baru, bukan cuman lah ya, kita nanti nggak ngarin orang, eselon 3 dia sebenarnya Mbak ya. Gitu. Ini rame ya Mbak Iya. ya. Iya, betul, masih terus berlanjut Mas Ersu, dan karena memang perkembangannya kan masih terus on progress gitu ya. Sementara dikabarkan David ini yang menjadi korban ini sudah mulai siuman Mas Hersu, dan sudah bisa menggerakkan badannya dan dipindah ke rumah sakit lain. Sebelumnya di Ya, Permata ya, ya. Hijau, sekarang dipindah ke rumah sakit Mayapada. Tapi iya, dan kemudian perkembangan selanjutnya ada tersangka baru, terus kemudian polisi akan memeriksa S, yaitu wanita usia 15 tahun yang amat sangat kita sayangkan ya. Dia bahkan Ya, beberapa Agnes ya media disebut menyebut namanya ya, kalau dia nggak salah sebagai ya. provokator. Ya, Agnes Gracia gitu ya, dan beberapa media sampai menyebutnya sebagai PC Junior. PC kita kenal sebagai Putri Chandrawati, yaitu yang memprovokasi suaminya untuk melakukan penganiayaan atau pembunuhan, dan ini dihubungkan seperti itu seolah-olah mirip gitu Mas Erso. Aduh, kan ya luar biasa ya. Saya nggak terpikir itu ya. Jadi udah yang mikirin ini PC Junior gitu, Putri Chandrawati Junior ya gitu. Tapi saya kira justru kalau concern kita ini soal kriminal ya, yang saya kira, tapi tentu saja menjadi concern kita terutama sebagai orang tua, karena ini Hmm. melibatkan anak-anak remaja ya. Hmm. Ada yang ABG, yang Hmm. Agnes ini kan Ya, ABG, sementara si betul. David juga ABG, sementara Marionya ya sudah Hmm. mulai remaja lah gitu ya Mbak, mulai remaja menjelang Sudah dewasa mulai gitu ya. dewasa. Ya, Hmm. Hmm. nah, tetapi justru yang orang jadi persoalan banyak menarik perhatian publik itu adalah sebenarnya kalau gitu bagaimana dong reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan yang Hmm. digembar-gemborkan oleh Ibu Sri Mulyani gitu, apalagi kemudian ada Hmm. renumerasi yang cukup besar gajinya dan Hmm. sebagainya orang, Hmm. dan kemudian ternyata dibongkar-bongkar banyak sekali persoalan di Kementerian Keuangan ya, termasuk soal pelaporan harta kekayaannya Mbak ya, yang belum belum Betul. banyak yang belum laporkan kan gitu ya. Hmm. Itu menarik. Hmm. Tapi satu hal juga yang saya kira ini penting menurut saya, terutama untuk teman-teman atau mereka Hmm. yang aktivitas sehari-harinya di Jabodetabek dan menggunakan kereta komuter lain. Ini saya baca Hmm. pernyataan dari Direktur Utama KCI ini, kok soal soal Mas Stasiun Manggarai yang memang orang menganggap itu udah kayak neraka itu kalau di jam-jam sibuk itu dianggap terlalu apa ya, kata dia udah nyinyir, dia bilang ini terlalu nyinyir, kami udah kerja keras, kerja sampai capek setengah mati kok nggak dihargai gitu. Itu apa ada ya, ada seorang pejabat ini kan pejabat publik ya di lingkungan BUMN ngomong seperti itu ya, seolah-olah dia itu nggak digaji oleh negara gitu ya. Dan tugasnya memang melayani rakyat, kalau rakyatnya ngomel-ngomelnya biasa aja. Dan karena faktanya Manggarai itu parah sekali. Memang Kita luar biasa. sebagai pengguna pengguna ini bisa ngomong deh ya Mbak ya, cerita soal itu ya, kita kan Ya. kita juga Hmm. menggunakan.
Mhm. Saya sebenarnya bukan hanya semacam pengguna, saya itu penggemar public Iya. transportasi. Mhm. Iya, kita bahas sekalian ini soal Manggarai ya Mas Irsu sebagai Iya, iya, pembuka iya. tema kita ya. Jadi Hmm. ini memang belum lama ini kejadian viral Mas Irsu. Mungkin Hmm, Mas hmm, Irsu juga sudah mendengar itu ada seorang pegawai bekerja di kawasan Sudirman Jakarta Pusat yang hmm. kemudian dia sudah 2 tahun bekerja di sana. Namanya adalah Siti, ini seorang wanita yang akhirnya dia memutuskan untuk resign atau mundur dari pekerjaannya karena dia tidak tahan dengan situasi di Manggarai tersebut. Dia mengatakan daripada saya kena mental health gitu, sakit mental dan saya jadi gila setiap hari harus melewati Manggarai yang sangat sangat apa riuh dan kemudian memang kalau kita mengalami sendiri, kalau tidak mengalami sendiri mungkin tidak bisa Iya. membayangkan ya. Hmm, hmm. Tapi yang mengalami sendiri, saya sudah beberapa kali juga melewati sana. Saya bisa membayangkan bagi orang-orang tertentu begitu ya, mungkin usia tertentu atau tidak terbiasa dengan keramaian itu pasti akan shock begitu. Jadi kemudian Mbak Siti ini kemudian memilih resign Mas Hersu dari pekerjaannya hanya karena ya dia mengatakan bahwa bukan karena pekerjaan dia resign tapi karena situasi di Manggarai. Yuk, gila ya. Oh, jadi sampai ada yang resign ya daripada dia pikir daripada gila gitu ya. Iya, Ya. betul. Mhm. Dia Ya memang mengatakan ini. daripada dia terkena sakit mental. Mhm. Ya, 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 ya. Oke, bahasa lainnya kan sebenarnya bahasa mudahnya, tapi mungkin kadang-kadang orang kurang kurang enak dengannya kalau ngomong gila. Tapi biasanya daripada gue jadi gila lagi gitu kan, kira-kira gitu Betul, betul. bahasanya. Dia pun mengatakan begitu, daripada saya jadi gila, saya mending resign dari pekerjaan begitu. Dan itu sempat sempat ramai juga begitu ya Mas Hersu. Dan banyak orang yang berkomentar yang mungkin tidak pernah melewati Manggarai itu kemudian mengatakan, ya mendingan resign saja dan berikan pekerjaan kepada orang yang memang membutuhkan. Ya mungkin karena memang tidak tahu situasi. Apalagi Ya. Manggarai ketika sudah sore atau malam hari di mana orang sebenarnya sudah happy ya di Hmm. pekerjaan seharian, terus kemudian dia harus melewati itu. Belum tentu orang juga yang di situ orang dalam keadaan perut terisi, begitu kan ada yang terburu-buru pulang. Apalagi seorang ibu, saya seorang ibu misalnya, saya memiliki anak di rumah masih kecil dan harus terburu-buru dan sebagainya. Di rumah pun kita masih ada tanggung jawab pekerjaan yang harus dilakukan. Itu memang situasinya sangat-sangat sangat-sangat tidak apa ya sebenarnya tidak proper gitu ya tidak ini Mas Hersu untuk sebuah pelayanan ya situasi pelayanan publik yang sebetulnya demikian luas demikian besar tetapi mungkin alur-alurnya dalam hal ini kenapa orang kemudian komplain gitu ya mengeluh karena memang seperti yang apa ya di situ sudah ada petunjuk mungkin Mas Hersu lihat ya sudah ada petunjuk misalnya ke arah Cikarang Bekasi terus kemudian ke arah Tanjung Priuk kemudian ke arah BSD sudah ada tulisan-tulisannya, tetapi tetap saja ada petugas yang berteriak-teriak mengarahkan. Kenapa? Kenapa petugas harus berteriak-teriak mengarahkan di banyak sudut itu? Karena memang itu tidak dalam situasi yang ribuan orang di satu tempat sekaligus seperti itu menjadi tidak paham gitu. Saya harus menuju kemana gitu Mas Hersu. Jadi memang ini situasinya memang menurut saya sih harus dibenahi dan pejabat sebaiknya ya tidak seperti itu ya. Ya, Seperti oke. tidak siap melayani gitu. Mari kita berikan gambaran buat teman-teman yang tidak tinggal di kawasan Jabodetabek ya soal kereta di Manggarai ini Mbak ya supaya dapat paham. Ini kan sekarang kan memang sedang ada pembangunan gitu ya di kawasan Manggarai itu stasiunnya kelihatannya mau dijadikan semacam stasiun apa ya stasiun transit gitu ya Manggarai ini stasiun pusat Transit. juga Mhm. gitu. Dan sekarang ini terutama mereka-mereka yang melakukan perjalanan dari Bogor itu ya ke arah atau Depok dan sebagainya ke arah Tanah Abang terutama ya. Mhm. Kalau ke kota itu kan mereka Betul. langsung ya. Mereka yang arah Mhm. Bogor itu mereka harus transit di Manggarai. Sebaliknya begitu juga mereka yang dari Manggarai itu menuju Bogor dan Depok dan Pasar Minggu dan sebagainya itu harus turun di Manggarai ganti kereta. Nah, proses pergantian inilah yang pada jam-jam sibuk itu luar biasa. Bukan hanya penumpukan manusia, tetapi juga pergantian antara satu apa level level Mhm. relnya ya Mbak ya Lantai. dari lantai ya Mhm. kan bertingkat itu ya ada level kalau nggak salah Betul. dari 1, 2 sampai 3 lantai gitu dan Mhm. disitulah terjadi biasanya kerumunan manusia luar biasa ribuan saya kira mungkin bisa sampai jam-jam tertentu puluhan ribu gitu ya dan ini crowded Mhm. banget gitu ya di situ itu dan saya sih nggak heran kalau kalau kemudian ada yang sampai seperti Mbak Siti tadi. Kalau saya kan bukan pengguna harian ya, saya sekali-kali saja lewat gitu. Mhm. Tapi Mhm. saya penggemar kereta kereta api, saya pengguna Mhm. kereta api gitu. Dan di situ kelihatan sekali bahwa ya saya sekali-kali aja saya menghindari gitu, apalagi yang rutin setiap hari pasti stres kan gitu. Nah makanya saya agak kaget kalau nggak salah namanya ini Dirut KCI ini yang baru nih orang ini ya
Pak Suryawan Suryawan Putrahia Putra. ini, ya Suryawan Putrahia ini, dia mengibaratkan ini yang nggak pas, saya kira ini untuk perempuan juga pasti akan jadi persoalan. Dia mengibaratkan bahwa mereka itu seperti suami yang bekerja udah keras, tapi istrinya masih terus rewel dan nggak mencoba berempati bahwa suaminya udah bekerja keras. Ini kan sangat sangat apa ya, sangat bias gender juga pernyataannya. Kedua dia menyatakan bahwa coba dihargailah, kami udah bekerja keras semacam itu. Terus dia mengungkit-ungkit tarif komuter lain yang sampai sekarang tidak naik. Kok padahal kan kita tahu itu ada juga subsidi dari pemerintah gitu, dan subsidi Betul. pemerintah itu duit dari rakyat. Tugas dia Rakyat. memang melayani gitu. Menurut saya ini ya tidak pantas ada orang pejabat semacam ini, dan menurut saya ini Menteri Perhubungan atau siapapun lah yang itu dirut KAI ya, saya kira yang holdingnya ya Mbak ya, kalau kereta api Yeah. komuter lain ini ya, ini harus menegur lah sini. Malah saya ada membaca seorang pengamat, ya kalau kamu nggak sanggup jangan curhat-curhat begitu, mundur aja gitu menangani itu gitu. Jadi memang seorang pejabat harus kerja keras gitu loh. Itu yang saya jujur aja ketika membaca ini saya geleng-geleng kepala, tapi saya juga nggak terlalu berharap banyak karena Pak Menterinya waktu itu kan juga bikin rencana kebijakan yang sangat kontroversial, yang dia menyatakan akan memberlakukan tarif untuk orang kaya di kereta komuter lain gitu, karena kata dia bahwa ini salah sasaran, dengan komuter lain ini banyak orang kaya yang tetap menggunakan kereta. Ini kan juga kebijakan yang konyol. Harusnya orang didorong untuk pindah ke transportasi publik, malah ini dipersoalkan subsidinya yang 2,7 triliun atau 2,1 triliun, malah dialihkan. Pemerintah sekarang malah menyediakan dana untuk subsidi transportasi pribadi seperti mobil dan sepeda motor listrik. Kan jadi ini memang membingungkan saya. Iya, iya betul sekali Mas Hersu, terutama untuk pejabat itu memperlihatkan bahwa dia tidak siap untuk melayani. Karena memang mentalitasnya birokrat transportation banget ini ya, mentalitas pamrih pamong praja ini ya. Nah, mentalitas untuk dimengerti begitu. Ya, Bukan lu harus terima mentalitas kasih dengan untuk gua dong, gua udah kerja keras kok gitu. Dan konyolnya dia mengibaratkan seorang istri dengan suami. Itu menurut saya keterlaluan iya banget. iya. Jadi rasa empatinya memang sangat kurang ya Mas Hersu. Nah, semestinya ya penilaian dari atas itu tidak hanya sekedar soal keahlian, tapi juga soal mentalitas, soal dalam hal ini ya mohon maaf ini soal kedewasaan ya, dan juga empati. Karena kalau seandainya yang protes itu hanya 1-2 orang saja, mungkin itu bisa dianggap nyinyir begitu. Tapi ini ribuan orang yang protes, yang mengeluh. Nah, artinya memang ada sesuatu yang harus dibenahi di situ, dan tidak mengandaikan begitu ibarat antara suami dan istri, ya jelas tidak, analoginya sama sekali tidak tepat. Itu yang bikin orang marah Mas Restu, sehingga orang kemudian juga banyak yang mengomentari dan orang kesal dengan komentar apa yang dinyatakan oleh Pak Didi tersebut. Ya, saya sih sampai kesimpulan, aku yakin beliau tidak pernah naik kereta dalam kondisi kereta KCL dalam kondisi yang padat seperti itu ya. Coba sekali-kali deh, nggak usah tiap hari deh, seminggu 3 kali deh Pak. Nah, ini Pak Suryawan Putrahaya ini suruh naik ke KRL dan kemudian turun di mana di Manggarai dan mengalaminya sendiri. Saya kira mungkin beliau akan berubah itu. Kalau mudah-mudahan kalau beliau punya empati, beliau akan berubah gitu. Nggak bisa Ya. Mas Hersul, kalau dia akan naik itu pasti ada pengawalan, jadi ya pasti beda lah. Ya, ini bahaya kalau pejabat publik semacam ini mentalitasnya ya. Saya kira kita mesti memberikan semacam garis merah tebal ini. Ada seorang pejabat publik yang perilakunya, ucapannya seperti itu ya, Mbak ya. Oke. Ini saya kira saya mewakili para pengguna karena saya sendiri pengguna gitu ya. Jadi saya bisa cerita dari A sampai Z ya kalau soal bagaimana kita menggunakan transportasi kereta ini, Mbak ya. Oke, kita pindah ke topik yang lain, Mbak. Kita masuk kemana nih, Mbak Agi? Iya, masuk ke soal penganiayaan David itu, Mas Hersu ya, yang sampai sekarang ini masih rame. Jadi perkembangan terakhir memang yang sangat kita sayangkan dan sekarang beredar luas dan diunggah di berbagai akun medsos itu adalah video dari penganiayaan itu, Mas Hersu. Miris sekali, Mas Hersu pasti juga sudah lihat kan? Saya tidak tega nonton. Saya dikirimi video lengkapnya begitu sampai berapa detik saya langsung berhenti gitu ya menonton, karena menurut saya nggak tega, nggak pantas ini dilakukan oleh orang, apalagi anak-anak gitu. Kenapa orang bisa telengas seperti itu gitu ya? Betul. Jadi bayangkan kita melihatnya aja nggak tega, apalagi kita melakukan semacam itu gitu. Ini memang sadis menurut saya, memang videonya sadis dan wajar kalau kemudian banyak yang marah ya terhadap si Mario ini.
Betul sekali Mas Hersu. Dan kemudian ya mohon maaf ini mungkin agak melenceng ya. Tapi saya setuju dengan pendapat pendapat banyak sekali netizen gitu yang berkomentar di setiap kali unggahan video itu kan banyak sekali akun yang mengunggah ya. Kemudian saya membaca komen-komen netizen, mereka mengatakan iya bagaimana seorang tua atau seorang bapak menafkahi anak-anaknya, menafkahi keluarganya, itu akan membentuk karakter pribadi dari anak tersebut. Kalau seandainya Ada itu. dinafkahi dengan uang haram dan sebagainya, maka sel-sel yang terbentuk, darah yang terbentuk, dan kemudian otak yang terbentuk, itu terbuat dari berasal dari sesuatu yang tidak halal, yang dimana di situ mau tidak mau kita mungkin tidak percaya, tapi itulah agama mengatakan demikian Mas Hersu. Ya, Dan itu tuh itu pikiran saya juga wajar. sama. Saya juga mikirnya gitu, ini Mhm. dikasih makan apa anak ini kok bisa sampai seperti ini Iya, kelakuannya betul. gitu. Mhm, mhm. Saya rasa kalau melihat latar belakangnya, dia pasti sekolah di tempat yang terbaik lah. Apalagi terakhir dia ada di Taruna Nusantara dan kemudian dia sekolah, tapi dari ada sanggahan dari SMA Taruna Nusantara juga bahwa dia hanya sampai kelas 2 SMA dan kemudian dia mengundurkan diri, tidak tahu melanjutkan di mana, tapi sekarang dia sedang berkuliah juga di sekolah swasta yang prestisius yang saya tahu harganya mahal. Jadi ini anak-anak ini saya rasa dididik dengan sekolah-sekolah yang baik dan kemudian si perempuan, yaitu teman perempuannya yang tadinya katanya kalau menurut kronologis yang sekarang beredar ya Mas Hersul adalah teman dekat atau pacar dari David, yaitu yang menjadi korban dan kemudian sudah putus dan kemudian memiliki hubungan menjadi pacar juga dari Mario yang kemudian melakukan penganiayaan tersebut, juga sekolah di sekolah swasta di Jakarta, begitu Mas Hersul yang baik. Jadi tapi kenapa mental atau karakter mereka menjadi seperti ini? Bayangkan ya, kita bayangkan sebagai Sekolah orang tua sekolah nih, baik atau sekolah mahal ya? Sekolah, mungkin lebih pasnya sekolah mahal sekolah gitu ya. mahal. Iya, 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 iya. sekolah mahal yang tentunya dengan fasilitas baik dan sehari-harinya saya rasa juga biasanya sekolah seperti itu apa ya, mengajarkan kepada kelakuan yang baik. Tapi seringkali memang saya juga meragukan Mas Yesus, sekolah mahal itu tidak selalu outputnya itu kemudian sebanding dengan biaya yang kita keluarkan gitu. Karena di situ terbentuk semacam komunitas ya, yang dimana semuanya setara. Tidak ada anak tukang es, tidak ada anak tukang terpal, tidak ada anak tukang sate keliling misalnya yang sekolah-sekolah di situ. Sehingga apa timbul rasa empati itu sangat kurang begitu. Ya, nggak Dan ada mereka bergaul empatinya ya. dengan yang sesama. Betul. Bahkan kadang-kadang mereka seperti copycat kepada orang tuanya. Biasanya orang tuanya juga ikut bersaing di sekolah tersebut. Dan anak-anak tersebut pun ikut bersaing seperti ibu-ibunya yang setiap hari dengan cara tertentu gitu melakukan persaingan secara apa ya, kita tahulah dengan tas branded, dengan mobil yang gonta-ganti untuk antar jemput dan sebagainya. Dan itu akhirnya membentuk mental yang memang tidak baik dan itu terjadi di kota besar gitu. Nah, kembali kepada hal ini saya tidak bisa membayangkan kalau saya memiliki anak perempuan usia 15 tahun dan kemudian dia jam 9 malam pergi dengan laki-laki yang lebih tua, mendatangi mantan pacarnya dan kemudian di situ terjadi penganiayaan. Dan dia menyaksikan dia ada di tempat begitu. Ada indikasi yang mengatakan bahwa dia yang merekam, tapi kemudian polisi mengatakan bahwa yang merekam adalah S, yaitu tersangka kedua, teman dari Mario tersebut yang usianya 19 tahun. Mario usia 20 tahun dan teman yang merekam itu usianya 19 tahun. Dan kemudian ada anak yang 15 tahun ini yang artinya sebelumnya dekat dengan korban, entah ketika dekat di umur 14 atau 15 atau baru saja begitu Mas Yesus, dan ketika sekarang dia berhubungan dengan lelaki yang dari remaja menuju dewasa pergi malam hari dan kalau kita lihat dari foto-foto begitu yang beredar dia suka mengenakan baju yang ya agak terbuka seksi bisa dikatakan demikian. Ini memang menujunya ke sana ya. Kalau kita melihat pergaulan semacam itu seharusnya orang tua juga sudah mengantisipasi bahwa ini menujunya adalah ke hal yang tidak baik begitu, bukan ke sesuatu yang ya kita selama ini menggembar-gemborkan ya nilai-nilai Pancasila apa dan sebagainya. Apalagi ini mereka kan seperti Mario itu tumbuh di lingkungan orang tua yang ASN begitu ya Mas Ersul. Artinya yang setiap hari Ibu Menteri mengatakan NKRI, Pancasila, apa dan sebagainya, uh, yang segala kebaikan lah gitu. Tapi ternyata tidak turun ke keluarga, tidak turun ke anak-anak. Ya, 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 ya. Nah, saya kira ini satu soal persoalan domestik ya, keluarga Ya, pegawai dari Pak siapa namanya Rafael Alun Rafael. ya Pak Rafael ya, Pak Rafael Ya. ya yang ya Mhm. itu dan kemudian soal lagi ini adalah kemudian kita pindah ke soal persoalan di Departemen Keuangan khususnya di Betul. Dirjen Pajak gitu karena
ternyata kan saya juga agak terheran-heran, kemarin kan sudah kita bahas kenapa mereka jadi kaget sekarang bahwa ternyata laporan harta kekayaannya Pak Rafael ini hanya selisih 1,9 miliar dengan Ibu Sri Mulyani gitu ya, bos besarnya gitu. Dan itu berapa, 3 kali atau 4 kali lipat dari Dirjen Pajaknya ya, Pak Surya Utomo gitu ya. Dan 4 kali, iya. 4 kali lipat kan gitu. Dan kemudian disebutkan bahwa dia ini yang paling tajir di antara semua pegawai Dirjen Pajak. Apalagi kan eselonnya cuma eselon 3 gitu ya. Harusnya kan kalau gitu pertanyaan saya, untuk apa dulu mereka mengisi LHKPN? Apakah kemudian tidak dibuat analisis di kalangan inspektorat? Harusnya kan inspektorat di Departemen Keuangan bekerja dong menganalisis loh. Ini kok ada yang kaya banget, ini harus perlu diklarifikasi karena tidak sesuai dengan profilnya, kan biasanya begitu ya Mbak ya. PPATK kan juga kerjanya begitu. Kalau ada orang yang melakukan transaksi keuangan di luar kelaziman, tidak sesuai dengan profilnya, orang langsung curiga lah. Lah ini kenapa baru kaget sekarang? Itu kan laporan sudah masuk kan, itu yang menurut saya jadi aneh. Dan walaupun sekarang kemudian tiba-tiba Rafael menyatakan bahwa dia minta maaf kepada Ibu Sri Mulyani, kepada David, kepada keluarga, kepada Ansor, dan dia juga siap menjelaskan soal pendapatannya. Harusnya kan nggak perlu ada ribut-ribut begini, soal itu sudah sejak awal ditangani oleh inspektorat di Departemen Keuangan gitu. Iya, betul sekali Mas Hestu. Malah ini tercatat ada 13.000. Ada 13.000 lebih pegawai Departemen Keuangan itu yang tidak melaporkan kekayaannya. Jadi tidak mencatatkan LHKPN ya. Dan itu jumlahnya 40% lebih. Dari jumlah total pegawai Departemen Keuangan pada tahun 2022. Dan dari jumlah 13.000 lebih itu sebagian besar adalah pegawai Direktorat Pajak. Jadi kalau seandainya pegawai Direktorat Pajaknya sendiri, kalau berdasarkan itu sekitar 50% tidak melaporkan harta kekayaannya. Ini luar biasa, Direktorat Pajak, tapi 50% pegawainya tidak melaporkan kekayaannya pada tahun 2022. Jadi jangan-jangan yang lapor ini jumlahnya lebih kaya lagi dari Pak Rafael ini ya. Ini fenomena apa kok hal semacam ini bisa terjadi begitu Mas Hersu, di lembaga yang sangat prestisius, di kementerian yang sangat prestisius, yang selama ini memang kita menginginkan tolok ukur kebersihan itu ada di Departemen Keuangan. Karena kalau saya Departemen Keuangan, apalagi Direktorat Jenderal Pajak ini bersih begitu ya, menjadi panutan dari ini, maka kita akan melihat bahwa yang lainnya juga akan bersih lah begitu ya, karena dia akan memang sumber dari semua keuangan negara, bersumber dari situ begitu. Dan kemudian yang lucu lagi, saya membaca sebuah artikel pada bulan Desember tahun lalu 2022 itu Pak Dirjen Pajaknya mengatakan Mas Hersu itu berbagai masalah yang ada di bawahnya pegawainya itu sebagian besar adalah hidup bersama tanpa menikah. Jadi saya melihatnya iya. Iya, betul. Jadi sebagian besar ada sekian puluh persen persoalan. Jadi dia mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada di Dirjen Pajak, dan kemudian sebagian besar dari persoalan tersebut begitu adalah hidup bersama tanpa ada ikatan pernikahan. Ini kita tidak berbicara soal HAM ya, soal hak asasi manusia. Tapi kalau seandainya kita memulai sesuatu dari diri kita saja sudah tidak dengan sesuatu yang halal, bagaimana kita menghasilkan output yang produk yang halal untuk orang lain? Bagaimana kita bisa berpikir jernih kalau sehari-hari hidup kita tidak lurus, tidak jernih begitu? Ini sebenarnya istri simpanan atau mereka memang betul-betul ya sesama lajang kata kemudian hidup bersama atau apa Mbak? Tidak terlalu dijelaskan di situ Mas Hestu bahwa iya, tapi sepertinya itu complicated gitu ya, complicated. Dan kenapa Pak Dirjen Pajak sampai mengatakan demikian? Saya rasa ini memang sudah menjadi sudah menjadi modus di kementerian tersebut begitu, karena di direktorat tersebut gitu. Mungkin karena ya kadangkala orang kalau seandainya gajinya itu besar kan memang godaannya juga besar gitu. Ya, oke. Mari kita tunggu saja ya kasus ini, baik kasus hukumnya maupun apa yang langkah dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani. Tapi saya kira sekarang Ibu Sri Mulyani tidak bisa menepuk dada gitu bahwa dengan program reformasi birokrasi dan kemudian basis remunerasi yang ditingkatkan itu menjadi semacam keberhasilan mereka memperbaiki birokrasi di Departemen Keuangan. Ternyata meskipun digaji besar tapi kelakuannya juga tetap minus kan gitu malahan ya. Nah, oke. Kita pindah ke ibu kota baru ya. Ini ini saya kira topik yang akan kita bahas jadi topik terakhir. Ini menarik karena Pak Jokowi kemarin bersama Ibu Iriana ya itu. Iriani. Iriana ya Mbak ya.
ya. Oh ya, Ibu Iriana, betul. Jangan diganti. Ini dia bermalam di ibu kota baru dan Pak Jokowi benar-benar menebar mimpi ya. Mungkin kita bisa tonton videonya sebentar ya ketika Pak Jokowi bercerita tentang apa rencananya dan ya gitu ya. Yang kita lihat sekarang ini adalah kawasan rumah-rumah menteri. Ada 36 di sini nanti bangunan yang kita harapkan di Juni 2024 itu selesai. Karena memang kita ada target 17 Agustus 2024 ada upacara bendera di Ibu Kota Nusantara. Ya. Kalau sekarang progresnya sudah berapa persen? Gimana? 14% secara total. Kalau melihat seperti ini, tapi kalau di persentase memang baru 14%. Sudah dimulai. Pak, konsepnya apakah menerapkan teknologi RISA juga di sini, Pak? Ya. Anggarannya udah keluar semua, Pak. Oh. Sudah nggak ada masalah. Jadi, bismillah, ini sudah dimulai. Dan sekali lagi kita harapkan Juni selesai. Saya hanya ingin menyampaikan sebuah optimisme bahwa ibu kota Nusantara ini telah dimulai pembangunannya, baik infrastruktur, baik berupa nanti kantor, dan ini rumah menterinya. Jadi kalau ada yang masih ragu-ragu, ya lapangannya sudah bergerak seperti ini. Karena ini memang bukan proyek 2 tahun atau 5 tahun, ini bisa 10 sampai 15 tahun. Sama seperti kota-kota di negara yang lain yang pindah itu juga memulai dan selesainya itu kira-kira pada kurun waktu seperti yang tadi saya sampaikan. Untuk tenaga kerjanya sendiri gimana, Pak? Tenaga kerja sampai hari ini sudah 7.800. Lokalnya 34%. Dan dari lokalnya 34%. Tentu saja akan tambah terus tiap harinya. Nanti lokalnya Iya. untuk ini berarti akan Gimana? instansi yang lain. Ada nanti yang akan dibangun juga apartemen juga Mulai Juni Pak itu. yang dimulai bulan Juni nanti. Untuk kendalanya ada nggak, Pak, untuk pembangunan? Nggak ada. Lapangan sudah berjalan dan ya alhamdulillah sampai detik ini nggak ada masalah. Oh, rupanya itu lokasinya ketika Pak Anies cerita tempat para menteri, karena di belakangnya ada Pak Bahlil di belakangnya gitu. Jadi mungkin Pak Bahlil begitu lihat itu dia mulai tengok kiri kanan. Gue tinggal di sini nih ntar. Ya kan gitu. Wah, berat ini urusannya. Saya jujur salut dengan optimisme Pak Jokowi itu ya. Itu mungkin membedakan kita dengan Pak Jokowi ya. Pak Jokowi itu orangnya sangat optimis gitu. Itu yang mungkin menjelaskan kenapa beliau bisa jadi presiden sampai 2 periode, sementara kita tidak gitu ya. Iya, Mas Hersu. Jadi ini memang sangat luar biasa ya, bagaimana pertumbuhan di sana kalau seandainya ini memang betul terjadi. Karena untuk menteri saja kan bulan Juni kalau tidak salah Mas Hersu ya, proyeksinya akan pindah ke sana bulan Juni tahun 2024. Jadi setahun lebih lah, tinggal sedikit ya. Tinggal berapa ya? Setahun lebih berapa bulan kan? Betul, dan baru sekarang sudah mulai dibangun begitu ya, lokasinya sudah ada kan untuk perumahan menteri. Sementara lokasi Istana Presiden sendiri juga mulai dibangun begitu katanya, dan optimis bahwa itu akan sudah jadi sebelum 17 Agustus tahun depan. Jadi kan artinya sebelum kabinet ini berakhir, para menteri-menteri kalau nggak di-reshuffle pasti harus udah mengalami belum tinggal di situ dong ya. Lepas Betul. dari apakah ada perpanjangan masa jabatan atau akan dipilih lagi pada periode berikutnya. Jadi ini menteri-menteri harus mengalami di sana gitu ya. Harus Mas Hersu. Kalau berdasarkan pernyataan dari Pak Presiden dan juga Pak Basuki demikian, karena selain menteri tidak mungkin lah di sana kemudian ada 16.900 lebih begitu ya, hampir 17 juta dari pegawai ASN dan aparat Hankam ya, aparat pertahanan keamanan itu yang akan dipindahkan ke sana pada tahun depan begitu kan. Okay. Nah, masa ada pegawai
jumlahnya sekian banyak, terus kemudian tidak ada pemimpinnya di sana, artinya Ya ada. pemimpinnya juga harus ada kan. Tapi kan setahu saya gedung DPR belum pindah di sana, Mbak. Kan belum. Jadi nanti Pak Menterinya bisa komunikasi dengan DPR, tolong dong dipanggil terus tiap hari biar kita rapat terus. Dengan alasan begitu kan dia bisa tidak tinggal di sana kan gitu. Iya iya. Dan kemudian ini Pak Jokowi sendiri juga mengatakan tentunya sebagian besar juga staf-staf dan semuanya juga harus ikut pindah karena harus membangun komunitas hunian gitu yang sebagaimana layaknya hunian perkotaan pada umumnya. Karena itulah yang nanti akan dijual kepada para investor. Jadi penataan dan kemudian komunitas bagaimana itu menjadi tempat yang Ya. sangat nyaman, smart city, terus kemudian bahkan dikatakan bahwa jalan rayanya pun bisa dipakai untuk mendarat pesawat terbang begitu kan, dan kemudian di sana mobil-mobil di sana nanti kalau menurut Pak Jokowi itu mobil-mobil yang semuanya harus listrik ya, mobil listrik, mobil hybrid dan sebagainya, dan kemudian juga tidak ada sopirnya begitu, tidak ada, jadi semuanya serba computerized begitu. Nah, kita membayangkan ini akan terjadi hanya dalam waktu 1 tahun gitu ya. Ya mungkin kalau seandainya infrastruktur itu masih akan berlangsung sampai dengan tahun 2040, tapi yang komunitas itu tadi hanya akan terjadi dalam 1 tahun. Dan menurut Pak Jokowi juga, kalau komunitas itu terbentuk dan untuk merayu para investor di sana, tentunya juga tidak hanya sekedar memindahkan yang sekian ribu ASN itu, tapi juga membangun fasilitas rumah sakit, fasilitas sekolah dari SD sampai dengan universitas. Bayangkan membangun universitas hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Padahal untuk membangun universitas biasanya itu lama, dan kemudian kita juga tahu ada PR-nya saja sudah bertahun-tahun Mas Yesus. Tapi ini dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, jadi saya ketika tadi lihat Pak Jokowi menyampaikan paparannya tadi, kok saya jadi teringat dulu ya, zaman kecil kan kita suka baca buku-buku cerita gitu ya. Once upon a time, gitu. Pada suatu ketika, kan kira-kira. Once upon a time in Nusantara, gitu ya. Kan. Saya tiba-tiba yang terbayang itu, gitu, Mbak. Ini menarik sebenarnya Pak Jokowi sebagai seorang narator ya, luar biasa sekali ya. Nah, tapi persoalannya kan, apakah ini kemudian meyakinkan atau tidak, meyakinkan para investor atau tidak, dan kelihatannya jadi dibalik ya. Kalau dulu Pak Jokowi kan cerita ini mayoritas akan dibiayai oleh para investor ya, dan investor asing kan gitu ya. Tapi sekarang mungkin karena nggak ada yang datang juga, Pak Jokowi ngubahnya gitu ya, taruh istana, taruh kementerian, taruh itu, dan nanti biar di situ tuh investor akan lihat, oh ternyata ada peluang ya kan gitu. Oke Pak, kita masuk. Jadi ini hampir dipastikan kelihatannya sekarang justru porsi yang akan masuk duluan adalah dana APBN, bukan dana dari sektor swasta. Betul. Okay. Yang disiapkan oleh Ibu Sri Mulyani kan memang dana APBN. Padahal sebelumnya tadi kan dikatakan ini dananya basicnya adalah berasal dari para investor, dan investor itu bisa investor dalam dan luar negeri. Dan kemudian Mas Yersu, kita masih ingat Pak Anwar Ibrahim dalam kunjungannya ke Indonesia belum lama ini kan mengatakan dia akan menanamkan investasi di situ, yaitu dalam rangka karena kalau seandainya tumbuh di situ sebuah pusat komunitas baru, apalagi ini berupa ibu negara, maka akan menyaingi Sabah dan sebagainya. Dia tidak mau ketinggalan, dia akan menaruh investasi di situ. Tapi sampai sekarang kita juga belum melihat komitmen yang betul dari Malaysia gitu ya. Mungkin kita masih menunggu bagaimana komunitas yang akan dibangun oleh Pak Jokowi. Saya seneng ini ya. Kalau saya nunggu betul ini, karena kan nggak akan terlalu lama ya, 1 tahun sekian bulan lah gitu. Kita ingin menyaksikan, mudah-mudahan saya berharap apa janji Pak Jokowi ini nggak seperti janji SMK ya gitu kan, karena janji Pak Jokowi SMK itu kan terbukti sampai sekarang belum terwujud. Sudah berapa tahun ya Mbak? Udah 11 tahun ya kalau kita hitung dari Solo ya gitu. Nah ini kan terlalu lama kita menunggu SMK ya. Sekali-kali lah kita berharap pada janji Pak Jokowi yang terwujud berupa ibu kota baru, dan kita akan menyaksikannya tidak lama lagi, 1,5 tahun lah ya Mbak ya dari sekarang gitu ya. Oke. Iya, 1,5 tahun dari sekarang, dan kemudian orang-orang akan berubah habitnya. Yang tadinya landing house, misalnya para ASN ini ribuan harus beradaptasi dengan suasana rusun atau apartemen, karena ada 47 tower yang disiapkan, 12 lantai. Bayangkan kita yang setiap hari-hari hidup dengan landing house yang di sini harus beradaptasi dengan seperti itu. Tetapi satu hal, kelihatannya mereka yang pegawai negeri ini tidak akan antrian seperti di Jabodetabek untuk naik komuter lain lagi.
Di sana semuanya dekat gitu ya Mbak ya, ke istana dekat, semuanya dekat, kemana-mana dekat. betul. Ya. Kita tunggu ya Mbak Agi ya, apa ya, nggak Ya. sabar lagi menunggu janji Pak Nggak Jokowi. sabar, menunggu. dan sebetulnya kita berharap kalau seandainya itu memang terjadi, kita pun juga ingin melihat IKN seperti apa ya Mas Ersu, Ya. karena memang ini tidak hanya kita yang menunggu, saya rasa dunia juga menunggu. Ya, dunia menunggu Pak Jokowi. Oke, kita nggak sabar loh Pak Jokowi nunggu janji Anda untuk ibu kota baru ini. Sampai ketemu lagi ya, Mbak Agi ya. Kita mesti ngakhiri perbincangan kita. Ketemu lagi kita di awal pekan. Tapi jangan berharap pekan depan sudah terwujud ibu kota barunya. Bulan Juni tahun 2024. Jadi kira-kira 1 tahun 4 bulan dari sekarang ya. Oke, kita pasti pamit ya, Mbak Agi. Saya Ersu Arif. Oke. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum Tetap 0%. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.